jam 12 malam saat Bapak Aing masuk ke sebuah pom bensin, pandangannya langsung tertuju pada sebuah truk yang terparkir di pojok area. Entah kenapa, seperti ada sesuatu yang membuat hatinya ingin menghampiri. Saat didekati, terlihat seorang sopir tua bernama Pak Herman, usia 68 tahun, tertidur pulas menunggu antrean bongkaran pagi jam 8. Rupanya malam itu adalah pertama kalinya ia mendapat tugas dari bosnya mengirim barang dari Cikarang ke Subang. Demi menghemat pengeluaran dan menghindari pungli di jalan, ia terpaksa memilih beristirahat di pom bensin itu karena dianggap lebih aman. Awalnya Pak Herman hanya tersenyum kecil saat diajak berbincang. Namun perlahan cerita hidupnya mulai membuat dada terasa sesak. Rupanya seminggu ia hanya mendapat jatah 2 kali kiriman, kadang tidak ada sama sekali. 1 rit dibayar Rp300.000, dan itu pun ia terima setelah pekerjaan selesai. Total penghasilan dalam sebulan hanya Rp2.400.000 untuk menghidupi istri dan 6 anaknya di rumah, bahkan anak bungsunya masih duduk di kelas 6 SDE. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hari itu adalah hari pertama Pak Herman kembali bekerja setelah 5 bulan menganggur karena SIM-nya hilang. Demi bisa mencari nafkah lagi, ia terpaksa berutang Rp1.200.000 ke tetangganya demi mengurus SIM baru. Mendengar semua itu, hati Bapak Aing terasa remuk. Namun disitulah ujian dimulai. Tiba-tiba Bapak Aing berpura-pura menjadi preman, pemegang wilayah, lalu meminta uang keamanan sambil memeriksa isi dompet Pak Herman demi mengetahui sisa uangnya. Dan saat dompet itu dibuka, Bapak Aing langsung terdiam karena uang hanya tersisa Rp180.000. 100.000 untuk biaya bongkaran dan sisanya untuk biaya makan. Tapi demi keselamatan dirinya, Pak Herman tetap mengikhlaskan uang itu dengan wajah pasrah. Namun saat Pak Herman turun dari mobil, lalu diam-diam Bapak Aing masuk ke dalam truk dan menyelipkan sejumlah uang bersama uang milik Pak Herman tadi ke dalam kantong merah. Dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian Pak Herman pun kembali masuk ke mobil dengan wajah bingung memikirkan bagaimana membayar biaya bongkaran, nanti pagi lebih lagi memikirkan nasib keluarganya di rumah. Dan saat membuka kantong surat-suratnya, spontan tangannya gemetar melihat tumpukan uang dalam jumlah besar. Dengan wajah panik ia langsung turun mencari Bapak Aing sambil membawa uang tersebut mencari pemiliknya. Lalu Bapak Aing kembali mengujinya sambil nerucap. Kalau Bapak menemukan uang bebanyak ini, apa yang akan Bapak lakukan? Dengan mata berkaca-kaca Pak Herman menjawab, saya akan mengembalikannya Pak, meskipun saya butuh uang, karena itu bukan hak saya. Mendengar jawaban itu, hati Bapak Aing langsung runtuh. Tanpa menunggu lama, seluruh uang itu akhirnya diberikan sebagai hadiah kejujuran, agar bisa membantu melunasi utangnya, dan menjadi bekal kebutuhan keluarga serta biaya sekolah anaknya. Seketika air mata Pak Herman pecah dalam pelukan haru, seolah tak percaya di tengah hidupnya yang sedang runtuh, Allah masih mengirimkan pertolongan lewat tangan manusia baik. Seberat apapun hidup yang dijalani, jangan pernah kehilangan kejujuran, karena rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka. Dan bekal bapak anak bapak sekolah. Ya, ini saya tambah lagi. Ya, nah, ya. Bapaknya yang sehat, ya, jaga diri baik-baik. Terima kasih Pak. Ya, ya, luar biasa ya. Jadi kejujuran itu ada di orang-orang kecil dan ada di orang-orang yang butuh. Tidak ada duit di sana masih ngaku ini duit siapa?